لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait, kepada para sahabat, kepada orang-orang Islam yang dengan tulus ikhlas mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Di malam ini kita akan melanjutkan kajian fiqih dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Ringkasan fiqih ini kita memasuki pembahasan bab haji. Yang pernah berangkat haji atau umroh juga kalau berangkat lagi kadang harus belajar lagi, harus mengulang, apalagi yang belum pernah berangkat gitu, yaitu berkaitan dengan rukun-rukun haji. Rukun haji kalau secara global adalah istilahnya tidak sah haji kalau meninggalkan salah satu rukunnya. Contohnya ihram. Ihram ini adalah berniat haji, ya, berniat haji karena haji adalah ibadah, maka ketika dia memakai pakaian ihram sudah sekaligus juga dia menghadirkan niat. Dan ihram di sini niatnya itu di hati, tidak diucapkan. Kemudian rukun yang kedua, mungkin ini secara global saja. Rukun yang kedua dalam haji, karena kita sudah bulan Syawal ini sudah masuk musim haji ya, bulan haji. Yang kedua adalah selain ihram, rukun haji adalah wukuf di Arafah. Yang sering Anda dapatkan tampilannya itu banyak orang pakai baju putih itu, memakai pakaian ihram, semuanya berkumpul dalam satu waktu, semua jamaah haji yang pelaksanaan hajinya dengan bentuk tamattu kah, qiron atau ifrad, karena kita tahu dalam pelaksanaan haji ada 3 bentuk ya, ada tamattu, ada qiron, ada ifrad. Tetapi ketika wukuf di Arafah ini terjadi ketika kita di Kendari ataupun di luar jamaah haji, kita sedang melaksanakan saum Arafah. Ketika para jamaah haji sedang wukuf di Arafah, itu bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah ya, 9 Dzulhijjah. Mereka sementara pada wukuf artinya berdiam diri di Arafah. Saat itu dimulai dari semenjak zawal di Haram Arafah. Zawal itu berarti matahari sudah condong ya, di siang hari sampai terbit fajar di tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi wukufnya itu dari siang sampai pagi. Ini bagian daripada rukun gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan semoga dengan ini menjadi motivasi kita untuk berniat haji bertambah kuat. Yang ketiga, tawafuz ziyarah, dinamakan juga dengan tawaf ifadah ya. Jadi jamaah haji rukun hajinya yang ketiga adalah melaksanakan tawaf ifadah. Kemudian yang keempat, sa'i antara Safa dengan Marwah, yang kemarin kita sebutkan dalam khutbah Jumat. Tempat sa'i antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah dulunya tidak masuk kawasan Masjidil Haram dulunya. Tapi saat ini karena perluasan, maka Safa dan Marwah itu masuk kawasan Masjidil Haram. Makanya kalau sementara sa'i para jamaah, sa'i itu berlari dari Safa dan Marwah ya, itu biasanya ada lampu hijau tuh antara Safa dan Marwah, disitulah berlarinya. Selain itu berjalan. Kalau mendengar adzan berkumandang, sa'inya dihentikan. Sholatnya di mana? Di situ. Karena dia sudah masuk kawasan masjid. Kalau dulu
belum masuk kawasan masjid. Kalau sekarang sudah masuk kawasan masjid. Dan kalau tidak salah ingat, kita dapatkan informasi bahwa Masjidil Haram yang 3 lantai saat ini, ya, itu mampu menampung 2 juta jamaah sholat sekali takbir. Itu merupakan jumlah yang masya Allah. Kita di Masjid An-Nur saja nggak sampai berapa orang di sini, 700-an mungkin, ya. Artinya kalau 2 juta, itu bayangkan berapa kali masjid ini gitu. Itu sekali takbiratul ihram. Ini 4 rukun haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk